Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai di anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Bila Maya Triana NIM 8, saya sendiri. Yang kedua yaitu Lailatul Mifidah NIM 9. 3 Melina Wati Putri NIM 33. Langsung saja. Kami akan membahas mengenai pembahasan Dilenidae, klasifikasi spesies, pembahasan spesies, dan juga bagan dikotomi dan kunci determinasi. Apa sih Dilenidae? Ciri-ciri yang paling umum dari subkelas Dilenidae antara lain termasuk tumbuhan berkayu atau herba. Pada umumnya dikotil dan memiliki variasi repelen atau zat penolak serangga. Terkadang mengandung zat tanin dan mengandung sedikit alkaloid, memiliki daun tunggal, jarang yang majemuk. Pada umumnya, tulang daun itu menjari atau palmatus, bunga polypetalaus dan sympetalaus, sedikit sekali yang apetalaus. Beberapa spesies yang termasuk dalam Dilenidae diantaranya 1. Dilenia philippinensis, 2. Camellia sinensis, 3. Malvaviscus arboreus, 4. Passiflora edulis, 5. Roripa indica, 6. Sacium edule, dan yang terakhir yaitu Carica papaya. Yang pertama itu Dilenia philippinensis. Kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Dileniales, famili Dileniaceae, genus Dilenia, dan spesiesnya yaitu Dilenia philippinensis. Teman-teman bisa melihat gambarnya yang ada di layar. Kemudian deskripsinya, Dilenia dikenal dengan simpur, daun berbentuk lonjong, tepi bergerigi, dan ujung daunnya itu runcing. Pertulangannya menyirip, jenis daun tunggal dan pangkal tumpul. Daun Dilenia sekitar 20-30 cm ukuran panjang, sedangkan untuk ukuran lebarnya itu 15-20 cm. Tumbuh dengan percabangan simpodial, batang tegak dan berkayu, buahnya itu berwarna putih, semu hijau, dan juga berbentuk bulat. Bunga merupakan bunga tunggal, memiliki buah yang bulat serta bijinya itu berwarna coklat. Manfaat buahnya itu sebagai obat tradisional untuk sariawan, panas dalam, tonikum, dan penyubur rambut. Dilenia philippinensis dapat tumbuh di daerah tropis dan juga subtropis. Selanjutnya ada Camellia sinensis. Kingdomnya itu Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Ericales, famili Theaceae, genus Camellia, spesies Camellia sinensis. Deskripsinya itu Camellia sinensis adalah tumbuhan perdu yang termasuk dalam famili Theaceae, memiliki percabangan simpodial, daun berbentuk lanset, tepi bergerigi, ujungnya itu runcing. Pertulangan menyirip, jenis daunnya itu tunggal, dan pangkal membulat, dan juga daunnya itu berwarna hijau terang. Kemudian bunga tumbuh pada ketiak daun, berbentuk bulat, berwarna putih dan halus. Kemudian kelopak bunga itu berjumlah 5-7 helai. Memiliki benang sari berwarna kuning, akarnya tunggang, batangnya bulat. Kemudian yang terakhir itu ada memiliki buah yang bulat serta bijinya bulat berwarna coklat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mifidah NIM 9. Di sini saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari Mbak Bila mengenai Malvaviscus arboreus atau bunga sepatu.
Untuk klasifikasinya, bunga sepatu masuk dalam kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvavales, famili Malvaceae, genus Malvaviscus, spesies Malvaviscus arboreus. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari bunga sepatu, termasuk habitus perdu dengan tinggi 1-4 meter dan bercabang banyak. Daunnya tunggal dengan helaian daun berbentuk bulat telur, ujungnya meruncing, pangkal runcing, tepi bergerigi kasar, tulang daun menjari dan berwarna hijau. Ini ya, bentuk daunnya bisa dilihat, tepinya bergerigi ini. Ujungnya meruncing, pangkalnya runcing, bentuknya bulat telur. Ini ya, tepinya bergerigi. Nah, untuk bunganya, besar, warnanya merah dengan berbagai variasi warna, yaitu ada warnanya orange, kuning, dan yang lain, serta tidak beraroma. Batangnya bulat, berkayu, dan keras. Akarnya itu tunggang ya. Nah, selanjutnya mengenai Passiflora edulis atau markisa ungu. Nah, klasifikasinya, Passiflora edulis termasuk kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Violales, famili Passifloraceae, genus Passiflora, spesies Passiflora edulis. Nah, ciri-cirinya, tanaman markisa ini berwarna hijau tua, mempunyai sulur atau akar pembelit yang tumbuh dari ketiak tangkai daun. Nah, sulur sendiri ini berfungsi untuk melekat pada tiang rambatan atau tanaman penegaknya, dan juga untuk mengikat cabangnya. Sulur tumbuh pada bagian ketiak daun atau ruas-ruas cabang. Ujung sulur itu berbentuk seperti pancing atau kail. Nah, akar dari Passiflora edulis ini akarnya tunggang. Perakaran tanaman markisa yang berada di dalam tanah itu tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk tegaknya tanaman, akan tetapi lebih berperan dalam menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah, seperti itu. Selanjutnya, batang dari markisa ini tipis namun cukup keras. Batang pada markisa berfungsi tempat jalannya pengangkutan air dan zat-zat makanan atau unsur hara ke daun, serta tempat jalannya pengangkutan zat-zat hasil asimilasi atau peleburan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Selain itu, batang markisa ini fungsinya juga digunakan untuk perbanyakan tanaman secara generatif, seperti itu. Nah, untuk daun, bentuk daun markisa ini bercaping 3 dengan ujung daunnya itu bergerigi. Ujung daun pada jenis ini juga ada yang meruncing, gitu. Daun markisa ini fungsinya untuk tempat berlangsungnya proses asimilasi yang menghasilkan zat-zat yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif. Sedangkan bunganya, bunga markisa ini tunggal dan berukuran besar, berbentuk cawan yang unik. Bunganya terdiri atas tangkai bunga, daun penumpu bunga yang berjumlah 3 helai. Kita lihat bunganya, ini ya. Nah, ini bunga markisa. Nah, bunga markisa ini bentuknya seperti cawan ya, cawan unik ya. Nah, ini nampak dari dari bawah gitu, dari bawah ini, dari depannya kan seperti cawan gitu. Nah, bunga markisa terdiri atas tangkai bunga, daun penumpu bunga yang berjumlah 3 helai. Nah, kelopak bunga berjumlah 5 helai,
terdiri atas 2 lapis dengan warna bervariasi hijau dan putih. Ini kelopaknya putih, hijaunya di atasnya. Hijau pada lapisan luar, putih pada lapisan dalam. Gitu, ini hijau putih. Nah, untuk mahkota bunganya berupa benang-benang yang jumlahnya sangat banyak dengan warna bervariasi ungu dan putih. Ini benang-benang ya, ini ungu dan juga putih. Ini mahkotanya. Seperti itu. Selanjutnya bijinya berbentuk pipih berwarna hitam. Buahnya berukuran sedang, berbentuk bulat, dan kulit buah berwarna ungu tua. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Wati Putri, NIM 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Roripa indica. Untuk klasifikasinya, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amarantaceae, genus Roripa, spesies Roripa indica. Roripa indica itu merupakan tanaman tahunan keluarga Brassicaceae. Batang bercabang, tingginya mencapai 30-50 cm. Untuk panjang daunnya 6-15 cm dengan bentuk lonjong meruncing, gigi gergaji kasar, dan tidak berambut. Pada bunganya terdapat 4 kelopak, panjangnya 3-3,5 mm. Memiliki sistem perakaran tunggang. Selanjutnya, Cesium edul. Klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Violales, famili Cucurbitaceae, genus Cesium, spesies Cesium edul. Cesium edul merupakan tanaman perdu merambat dan semusim. Bunganya memiliki tipe bunga jantan dan bunga hermaprodit berumah satu atau monoecious. Memiliki batang yang lunak, beralur, banyak cabang, serta memiliki alat untuk membelit yang berbentuk spiral. Batang tanaman ini berbentuk bulat dan melilit. Daun labu siam ini memiliki ciri-ciri yaitu daunnya tunggal dan berbentuk jantung, tepi bertoreh dengan ujung yang meruncing, pangkal runcing, permukaannya kasar, panjangnya mencapai 4-25 cm dengan lebar antara 3-20 cm. Memiliki bunga majemuk dengan kelopak bertajuk 5, mahkota beralur, 5 benang sari, kepala sari jingga, 1 putik yang berwarna kuning. Buahnya menggantung di tangkai dengan permukaan berlekuk berwarna hijau keputih-putihan. Buah labu siam berwarna hijau ketika muda dengan larik-larik putih kekuningan. Semakin matang, warna bagian luar buah itu berubah menjadi hijau pucat sampai dengan putih. Akarnya serabut, bercabang banyak, berbentuk bulat sampai agak persegi. Kemudian Carica papaya L. Klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledoneae, ordo Kistales, famili Caricaceae, genus Carica, spesies Carica papaya L. Carica papaya L adalah semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus dan bulat. Tinggi pohonnya 2,5-10 meter. Tangkai daun bulat berongga, daun bulat atau bulat telur, bertulang daun menjari, tepi bercangap, ujung runcing garis tengah 25-75 cm, sebelah atas berwarna hijau tua, sebelah bawah hijaunya agak muda. Bunga berkelamin 1, kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan padat yang serupa, malai dan bertangkai panjang.
berkelopak sangat kecil, mahkota berbentuk trompet berwarna putih kekuningan dengan tepi yang bertajuk 5 dan tabung yang berpanjang dan langsing. Buah buni bulat telur memanjang, biji banyak dibungkus oleh selaput yang berisi cairan di dalamnya berduri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lailatul Fianim 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahkan dikotomi dan juga kunci determinasi pada Dilenidae. Nah, langsung saja, spesimen yang kita amati ada 7 ya. Yang pertama Dillenia philippinensis, yang kedua Camellia sinensis, yang ketiga Malvaficus arboreus, yang keempat Passiflora edulis, yang kelima Roripa indica, yang keenam Cesium edule, dan yang ketujuh Carica papaya. Nah, selanjutnya kita membuat bagan dikotomi Dilenidae. Kita tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya bagan dikotomi kita buat. Sebelum kita membuat bagan dikotomi, kita harus membuat tabel deskripsinya dulu ya. Nah, langsung saja pada bagan dikotomi ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama bercabang 2 ya. Pertulangan daun menyirip ini ada tiga tanaman, yaitu yang nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan pertulangan daun menjari ini ada nomor 4, 5, 6, 7. Nah, pertulangan daun menyirip ini juga bercabang lagi, dikotom lagi menjadi pangkal daunnya tumpul dan pangkal daun membulat. Pangkal daunnya tumpul ini ada nomor 1 dan 2. Sedangkan pangkal daunnya membulat ini nomor 2, yaitu Camellia sinensis. Nah, untuk pangkal daun yang tumpul ini juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu bentuk daunnya lonjong, yaitu nomor 1 Dilenidae philippinensis, dan juga bentuk daun bulat telur nomor 3 ini Malvaficus arboreus atau markisa. Nah, untuk yang B ini kan pertulangan daun menjari ini dikotom lagi, bercabang, jadi akar tunggang ini ada nomor 4, 5, dan 7. Dan juga ada akar serabut nomor 6, ada Cesium edule. Nah, selanjutnya akar tunggang ini juga dikotom, bercabang lagi. Kita bagi menjadi batang bersulur dan batang tidak bersulur. Batang bersulur ini nomor 4, Passiflora edulis atau markisa. Mohon maaf, yang ini bentuk daun bulat telur ini bunga sepatu ya tadi. Yang ini batang bersulur nomor 4, markisa. Nah, dan juga batang tidak bersulur nomor 5 dan nomor 7. Untuk batang tidak bersulur juga dikotom lagi, bercabang lagi, bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Bunga tunggal ini spesies nomor 5 Roripa indica. Sedangkan bunga majemuk ini spesies nomor 7 Carica papaya. Nah, selanjutnya kita menomori bagan dikotomi ini. Untuk nomor yang pertama 1A ini di sini, yang 1B di sini. Selanjutnya di bawahnya yaitu 2A, 2B. Nah, sebisa mungkin itu sejajar. Yang sejajar itu yang sebelah sini. 3A, 3B, kemudian di bawahnya 4A, 4B, di sampingnya itu 5A, 5B, dan yang terakhir di bawah 6A, 6B. Kemudian kita membuat kunci determinasi dari bagan dikotomi yang sudah kita buat. Kita nomori 1A sampai 6B yang tadi. Yang 1A pertulangan daun menyirip, 1B pertulangan daun menjari, 2A pangkal daun tumpul, sampai 6B bunga majemuk. Nah, untuk yang 1A pertulangan daun menyirip ini lari menuju nomor 2 ini. Oleh karena itu ini 1A ini
di sini itu nomor 2. Nomor 2 ini selanjutnya yang 1B. 1B ini larinya ke nomor 3. Nomor 3 ini 1B larinya nomor 3, 3A maupun 3B. Selanjutnya 2A pangkal daun tumpul larinya ini ke 4A. 4A ini bentuk daun lonjong maupun 4B bentuk daun bulat telur. 2A pangkal daun membulat. Pangkal daun membulat ini nomor 2 ini langsung spesiesnya yaitu Camellia sinensis. Selanjutnya ini 3A sistem perakaran tunggang nomor 5. 2A nomor 5. 3A ini menuju larinya ke nomor 5A, 5A maupun 5B. Selanjutnya 3B sistem perakaran serabut ini langsung pada spesiesnya nomor 6 yaitu Cesium edule. Begitu sampai 6B bunga majemuk ini sudah ketemu spesiesnya Carica papaya. Selanjutnya kita buat kunci determinasi setiap spesies. Kita misalkan ini misalkan Carica papaya ini. Carica papaya berarti ini kita bisa melihat pada bagian dikotom dan juga atau kunci determinasi. Kita lebih mudahnya melihat di bagian dikotom aja ya. Nah, Carica papaya ini nomor 7. Berarti nomor 7 ini mulainya yaitu ini kunci determinasi untuk Carica papaya itu 1B, 3A, 5B dan juga 6B. Untuk ini nomor 5 ini Roripa indica berarti 1B, 3A, 5B, 6A. Untuk nomor 4 yaitu Passiflora edulis ada 1B, 3A dan 5A. Untuk nomor 6 ada Cesium edule ini berarti 1B, 3B. Dan yang di sini nomor 1 ada Dilenia philippinensis ini berarti 1A, 2A, 4A. Untuk yang nomor 2 Camellia sinensis ini berarti 1A, 2B. Dan yang terakhir nomor 3 ada Malvaficus arboreus ada 1A, 2A dan 4B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.